Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal sama-sama belajar bareng tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang pedoman laik fungsi jalan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai aja. Bab 1 ketentuan umum. Seperti pada umumnya pada pasal 1 dia pasti menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas, maksudnya definisi apa saja yang akan dibahas dalam peraturan ini. Mungkin ini ada beberapa hal yang di highlight ya. Ini untuk jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel. Ayat kedua, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kemudian ada jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara atau BUMN ya, badan usaha milik daerah BUMD, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat dan atau instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan. Ayat keempat, jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. Kemudian ada jalan tol ya. Jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar. Lalu ada sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan atau pusat pertumbuhan dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Lalu yang kesembilan adalah laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi penggunanya serta persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Nah ini nanti yang akan kita bahas lebih dalam ya, karena sudah jelas dari peraturan Menteri PUPR ya bahwa ini tentang pedoman laik fungsi jalan. Oke, uji laik fungsi jalan adalah pengujian yang meliputi pemeriksaan teknis dan pemeriksaan dokumen administratif suatu ruas jalan. Ayat 11, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Ayat 12, penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan adalah pihak yang melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pemeringkatan bintang atau star rating adalah penilaian objektif atas kemungkinan terjadinya kecelakaan dan tingkat keparahannya melalui identifikasi atribut jalan yang mempengaruhi kejadian kecelakaan. Lalu ada sertifikat laik fungsi jalan adalah dokumen mengenai status kelaikan fungsi suatu ruas jalan. Kita masuk ke pasal kedua ya. Masih di bab 1, pasal kedua, ayat 1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan laik fungsi jalan. Ayat 2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kelancaran. Pasal 3, ayat 1. Jalan yang dioperasikan harus laik fungsi. Ayat 2. Laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan hasil uji laik fungsi jalan. Ayat 3. Laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam sertifikat laik fungsi jalan. Sertifikat laik fungsi jalan diberikan berdasarkan hasil uji laik fungsi jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Jadi jalan itu pertama-tama harus laik fungsi ya. Laik fungsi itu dinilainya dari uji laik fungsi jalan. Kemudian dari hasil uji laik fungsi jalan tadi dihasilkanlah sertifikat laik fungsi jalan. Sertifikat laik fungsi jalan itu didasarkan dari tadi hasil uji laik fungsi jalan yang telah memenuhi
persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Pasal keempat, ayat 1. Laik fungsi jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan teknis ditujukan untuk memberikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran bagi pengguna jalan sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Lalu ayat ketiga, persyaratan administratif ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Pasal 5 ayat 1, persyaratan teknis mengacu pada A. Teknis struktur perkerasan jalan yang antara lain meliputi kekesatan jalan dan kondisi perkerasan jalan. Yang B. Teknis struktur bangunan pelengkap dan penghubung jalan yang antara lain meliputi persyaratan teknis jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan. C. Teknis geometrik jalan yang antara lain meliputi jumlah lajur, lebar lajur, lengkung horizontal, tikungan, gradien jalan, jarak pandang, delineasi, median jalan, bahu jalan, dan persimpangan. Yang pertama teknis struktur perkerasannya, kemudian teknis struktur bangunan pelengkap dan penghubung jalan, terus teknis geometrik jalannya bagaimana ya. Kemudian ini teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan yang antara lain meliputi tipe guna lahan sekitar dan akses menuju properti, akses menuju persimpangan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas khusus sepeda dan sepeda motor, dan zona selamat sekolah. Yang E, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang antara lain meliputi batas kecepatan, pembedaan kecepatan, dan manajemen kecepatan operasional lalu lintas. F. Teknis perlengkapan jalan yang antara lain meliputi rambu dan marka jalan, fasilitas penyeberangan jalan, penerangan jalan, dan pita penggaduh. Jadi itu tadi ya, terdiri dari A sampai F tadi ya. Ada 6 berarti ya, ada 6. Teknis geometris, teknis perkerasan, teknis bangunan pelengkap ya dan penghubung, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, kemudian teknis perlengkapan jalan. Lalu yang ayat keduanya, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 6 ayat 1, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 mencakup kelengkapan administratif terkait dengan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, legal jalan, dan lingkungan hidup. Ayat 2, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 mencakup A. Dokumen serah terima pekerjaan pertama atau provisional handover atau PHO untuk jalan baru, dan B. Sertifikat persetujuan desain untuk pelaksanaan konstruksi dan persetujuan laik fungsi struktur jembatan khusus dan atau terowongan yang diterbitkan oleh Menteri untuk persyaratan administratif laik fungsi jalan yang terdapat jembatan khusus dan atau terowongan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif laik fungsi jalan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 7 ayat 1, pemenuhan atas persyaratan teknis laik fungsi jalan dikelompokkan ke dalam 5 kategori yang terdiri atas A. Bintang 1, B. Bintang 2, C. Bintang 3, D. Bintang 4, dan yang E. Bintang 5. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Jadi ntar pemenuhan teknis laik fungsi jalan ditentukan dalam bintang ya tadi ya, star rating system ini atau pemeringkatan bintang ini ya. Ketentuannya dibahas pada ini dibahas oleh Direktur Jenderal nanti. Oke, selanjutnya pasal ke-8, jalan dapat dinyatakan laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 apabila memenuhi persyaratan administratif dan memenuhi persyaratan teknis dengan kategori minimal sebagai berikut. A. Bintang 4 untuk jalan tol, B. Bintang 3 untuk jalan baru non-tol, bintang 2 untuk jalan baru non-tol tanpa perkerasan atau penutup, dan D. Bintang 1
untuk jalan non-tol yang sudah beroperasi. Kategori minimalnya seperti ini. Kemudian pasal 9 ayat 1, kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dievaluasi secara berkala. Paling lama 10 tahun dan atau sesuai kebutuhan. Jadi setiap 10 tahun sekali itu ada uji kelaikan fungsi ya. Karena di sini paling lamanya 10 tahun ini dievaluasi secara berkala. Ayat keduanya, evaluasi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan berdasarkan A. Inisiatif penyelenggara jalan, B. Usulan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dan atau C. Usulan kepolisian negara Republik Indonesia. Oke, sekarang masuk ke pasal 10 ya. Bab keempat, uji laik fungsi jalan bagian 1, keanggotaan pasal 10 ayat 1. Uji laik fungsi jalan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2, tim uji laik fungsi jalan sebagaimana maksud pada ayat 1 terdiri atas A. Ketua, B. Sekretaris, dan C. Anggota. Ayat ketiga, ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B berasal dari unsur penyelenggara jalan. Ayat 4, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C berasal dari A. Unsur penyelenggara jalan, B. Unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dan C. Unsur kepolisian yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya. Ayat 5, dari pasal 10, dalam hal diperlukan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sebelumnya dapat melibatkan unsur profesional. Ayat 6, tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak melibatkan unsur pelaksana pembangunan jalan yang diuji. Ayat 7, tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memiliki surat keterangan telah mengikuti pelatihan uji laik fungsi jalan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Ayat 8, dalam hal tim uji laik fungsi jalan belum memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, tim uji laik fungsi jalan harus memiliki disiplin keilmuan bidang teknik jalan, geoteknik jalan, teknik jembatan, teknik lalu lintas, teknik transportasi, teknik lingkungan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan atau administrasi teknik jalan. Pasal 11. Bagian kedua, tugas tim uji laik fungsi jalan. Pasal 11. Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana maksud pada dalam pasal 10 melaksanakan uji laik fungsi jalan dengan tugas A. Melaksanakan uji laik fungsi jalan, B. Memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, C. Menilai pemenuhan persyaratan teknis uji laik fungsi jalan berdasarkan pemeringkatan bintang atau star rating, D. Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan terutama untuk segmen jalan dengan nilai star rating rendah, E. Menyusun berita acara uji laik fungsi jalan, dan F. Melaporkan hasil uji laik fungsi jalan. Pasal 12, bagian ketiga, pelaksanaan uji laik fungsi jalan. Pasal 12 ayat 1, pelaksanaan uji laik fungsi jalan meliputi pemeriksaan teknis dan pemeriksaan dokumen administratif. Ayat 2, pemeriksaan teknis dilakukan dengan menggunakan pemeringkatan bintang atau star rating. Ayat ketiga, pemeriksaan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan pemeriksaan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Pasal 13 ayat 1, pelaksanaan uji laik fungsi jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Unit pelaksana teknis yang mengelola langsung jalan mengusulkan ruas jalan yang akan diuji laik fungsi jalan kepada penyelenggara jalan. B. Penyelenggara jalan menetapkan tim dan surat perintah uji laik fungsi jalan serta ruas-ruas jalan yang akan diuji. C. Tim uji laik fungsi jalan menerima data dan informasi dari unit pelaksana teknis yang mengelola langsung jalan. D. Tim uji laik fungsi jalan melakukan pemeriksaan teknis dengan menggunakan pemeringkatan bintang atau star rating dan menyusun rekomendasi yang diperlukan. E. Tim uji laik fungsi jalan memeriksa dokumen administratif dan menyusun berita acara uji laik fungsi jalan. F. Tim uji laik fungsi jalan melaporkan hasil uji laik fungsi jalan kepada penyelenggara jalan, dan G. Penyelenggara jalan menerbitkan sertifikat uji laik fungsi jalan. Ayat 2, Direktorat Jenderal
mengordinasikan sistem data dan informasi pemeringkatan jalan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Bab 5, kewenangan penerbitan sertifikat laik fungsi jalan bagian ke-1 untuk jalan nasional ya. Jalan nasional pasal 14 ayat 1. Menteri menyelenggarakan uji laik fungsi jalan pada jalan nasional. Ayat 2. Uji laik fungsi jalan pada jalan nasional diusulkan oleh unit pelaksana teknis yang mengelola langsung jalan nasional yang akan diuji laik fungsi jalan. Ayat 3. Usulan uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Menteri pada awal tahun anggaran. Ayat 4. Pelaksanaan uji laik fungsi jalan mengacu kepada pasal 13 ayat 5. Ruas jalan nasional dinyatakan laik fungsi jalan berdasarkan sertifikat laik fungsi jalan yang diterbitkan oleh Menteri. Pasal 15. Bagian kedua untuk jalan provinsi ya sekarang ya. Pasal 15 ayat 1. Gubernur menyelenggarakan uji laik fungsi jalan pada jalan provinsi. Ayat 2. Uji laik fungsi jalan pada jalan provinsi diusulkan oleh unit pelaksana teknis yang mengelola langsung jalan provinsi yang akan diuji laik fungsi jalan. Nah, berarti ini tingkatannya di pemerintahan daerah tingkat provinsi ya, berarti ya. Ayat ketiga, usulan uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada gubernur pada awal tahun anggaran. Ayat 4, pelaksanaan uji laik fungsi jalan mengacu kepada pasal 13. Pasal 5, ruas jalan provinsi dinyatakan laik fungsi jalan berdasarkan sertifikat laik fungsi jalan yang diterbitkan oleh gubernur. Jadi gubernur yang menerbitkan sertifikat laik fungsi jalan ya. Bagian ketiga, jalan kabupaten atau kota. Pasal 16 ayat 1, Bupati atau Wali Kota menyelenggarakan uji laik fungsi jalan pada jalan kabupaten atau kota. Ayat 2, uji laik fungsi jalan pada jalan kabupaten atau kota diusulkan oleh unit pelaksana teknis yang mengelola langsung jalan kabupaten atau kota yang akan diuji laik fungsi jalan. Ayat ketiga, usulan uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota pada awal tahun anggaran. Ayat keempat, pelaksanaan uji laik fungsi jalan mengacu kepada pasal 13 dan ayat kelima, ruas jalan kabupaten atau kota dinyatakan laik fungsi jalan berdasarkan sertifikat laik fungsi jalan yang diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Bagian keempat, jalan desa. Pasal 17 ayat 1, Bupati atau Wali Kota menyelenggarakan uji laik fungsi jalan pada jalan desa. Ayat 2, Kepala Desa mengusulkan uji laik fungsi jalan kepada Bupati atau Wali Kota pada awal tahun anggaran. Ayat ketiga, pelaksanaan uji laik fungsi jalan mengacu kepada pasal 13 dan ayat 4. Ruas jalan desa dinyatakan laik fungsi jalan berdasarkan sertifikat laik fungsi jalan yang diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Jadi jalan kabupaten atau kota dan jalan desa itu diterbitkan sertifikat laik fungsi jalannya oleh Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing ya. Lalu dari bab kelima ini bagian kelima, jalan khusus yang digunakan untuk lalu lintas umum. Pasal 18 ayat 1, jalan khusus yang digunakan untuk lalu lintas umum harus dilakukan uji laik fungsi jalan sebelum dioperasikan. Ayat 2, dalam hal penyelenggara jalan khusus mengizinkan penggunaan jalan khusus untuk lalu lintas umum, usulan uji laik fungsi jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis penyelenggara jalan yang membutuhkan jalan khusus. Ayat ketiga, pelaksanaan uji laik fungsi jalan mengacu kepada pasal 13 dan ayat 4. Ruas jalan khusus yang diizinkan untuk lalu lintas umum dinyatakan laik fungsi jalan berdasarkan sertifikat laik fungsi jalan yang diterbitkan oleh penyelenggara jalan yang membutuhkan jalan khusus. Bab 6, pendanaan. Pasal 19 ayat 1, pendanaan untuk pelaksanaan uji laik fungsi jalan bersumber dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Ayat kedua, pendanaan pelaksanaan uji laik fungsi jalan khusus bersumber dari penyelenggara jalan yang membutuhkan jalan khusus. Jadi gini ya, kalau dari ayat 1 berarti kalau ujinya itu pada tingkat kabupaten kota berarti dari APBD kabupaten kota gitu ya. Kalau dari provinsi berarti APBD provinsi. Kalau jalan nasional berarti itu dari APBN ya. Kemudian
pendanaan pelaksanaan uji layak fungsi jalan khusus bersumber dari penyelenggaraan jalan yang membutuhkan jalan khusus, ya berarti dari si penyelenggara. Kalau misalnya tingkat provinsi yang membutuhkan jalan khusus, berarti provinsi, APBD provinsi berarti yang pendanaannya, sumber pendanaannya, seperti itu teman-teman. Bab 6, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pasal 20 ayat 1. Pemantauan dan evaluasi pencapaian kelaikan fungsi jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. Ayat 2, kelaikan fungsi untuk jalan khusus dilaporkan oleh penyelenggara jalan yang sesuai kewenangannya kepada menteri atau gubernur atau bupati wali kota pada setiap akhir tahun anggaran. Ayat ketiga, kelaikan fungsi untuk jalan kabupaten atau kota dan jalan desa dilaporkan oleh bupati wali kota kepada gubernur pada setiap akhir tahun anggaran. Ayat keempat, kelaikan fungsi untuk jalan provinsi, jalan kabupaten kota dan desa dilaporkan oleh gubernur kepada menteri pada setiap akhir tahun anggaran. Menteri melakukan publikasi kelaikan fungsi jalan untuk ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, ruas jalan kabupaten kota, dan ruas jalan desa secara berkala. Nah, ini dari pasal ini kita bisa lihat ya, pemantauan dan evaluasinya dilakukan secara berkala ya, berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. Untuk kelaikan fungsi jalan khusus ya dilaporkan oleh penyelenggara jalan yang sesuai kewenangannya kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota pada setiap akhir tahun anggaran. Kemudian untuk jalan kabupaten kota dan jalan desa itu dilaporkan kepada bupati wali kota ya setiap akhir tahun anggaran ya kelaikan fungsinya. Kemudian kelaikan fungsi untuk jalan provinsi, kabupaten kota dan desa dilaporkan oleh gubernur ya kepada menteri pada setiap akhir tahun anggaran. Kemudian menteri melakukan publikasi kelaikan jalan untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa secara berkala. Jadi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan berdasarkan strata ya, bisa dilihat bahwa dari tingkat kabupaten desa dulu, kemudian bisa naik kepada kabupaten kota yang dilaporkan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur kemudian mengkolek data dari jalan kabupaten, kota, desa, dan juga dengan provinsi, kemudian dilaporkan kepada menteri melakukan publikasi kelaikan fungsi jalan itu pada semua tingkatan dari mulai jalan nasional, kabupaten kota, kemudian jalan desa, dan jalan provinsi, seperti itu teman-teman. Lalu pada bab ke-8 ketentuan peralihan pasal 21 ayat 1 untuk ruas jalan yang sudah memiliki sertifikat layak fungsi jalan sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11 PR M 2010 tentang tata cara dan persyaratan layak fungsi jalan. Sertifikat tersebut masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Kemudian ayat kedua, pelaksanaan uji layak fungsi jalan dapat menggunakan petunjuk teknis berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11 PRT M 2010 tentang tata cara dan persyaratan layak fungsi jalan sampai dengan terbitnya petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri ini. Pasal 22, petunjuk teknis dari peraturan menteri ini ditetapkan paling lama 1 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Jadi petunjuk teknisnya tadi yang akan dibahas oleh Direktur Jenderal tadi itu paling lamanya dikeluarkan 1 tahun sejak peraturan menteri yang ini nomor 4 tahun 2023 ini keluar. Jadi paling lambatnya di 2024. Nanti coba kita bahas bersama ya. Kemudian pasal 23 bab 9 ketentuan penutup. Pasal 23 pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11 PRT M 2010 tentang tata cara dan persyaratan layak fungsi jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.